Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Apa kabar anak-anak semua? Semoga anak-anak diberikan kesehatan sehingga kita dapat melakukan pembelajaran hari ini dengan lancar. Sebelum Bapak mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama agar semua yang kita peroleh dan kita dapat hari ini bisa bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Baik anak-anak, untuk materi sebelumnya kita membahas tentang tokoh-tokoh pembaharuan Islam. Di materi kali ini kita akan bahas tentang ide pemikiran para tokoh pembaharu Islam. Anak-anak, untuk pertemuan kali ini yaitu ide-ide pemikiran tokoh dalam Islam. Yang pertama, ide pemikiran dari Muhammad Ali Pasha. Salah satu bidang yang menjadi sentral pembaruannya adalah bidang militer dan bidang-bidang yang bersangkutan dengan bidang militer, termasuk pendidikan. Kemajuan di bidang ini tidak mungkin dicapai tanpa dukungan ilmu pengetahuan modern. Atas dasar inilah sehingga perhatian di bidang pendidikan mendapat prioritas utama. Sebetulnya Muhammad Ali Pasha tidak pandai baca tulis, tetapi beliau memahami betapa pentingnya arti pendidikan dan ilmu pengetahuan untuk kemajuan suatu negara. Ini terbukti dengan dibentuknya Kementerian Pendidikan untuk pertama kalinya di Mesir, dibuka sekolah militer pada tahun 1815, sekolah teknik 1816, sekolah ketabibab 1836 dan sekolah penerjemahan 1836. Selain mendirikan sekolah, beliau juga mengirim pelajar-pelajar ke Eropa, terutama ke Paris, kurang lebih 300 orang. Setelah mereka kembali ke Mesir, diberi tugas menerjemahkan buku-buku Eropa ke dalam bahasa Arab. Di samping mengajar di sekolah-sekolah yang ada di Mesir, Philip Kahiti mengemukakan bahwa Muhammad Ali Pasha tidak hanya menerapkan corak dan model pendidikan Barat, tetapi juga mempercayakan pendidikan kepada orang Barat, bahkan gurunya kebanyakan didatangkan dari Eropa. Keberhasilan di bidang militer telah merubah Mesir menjadi negara modern yang kekuatannya mampu menandingi kekuatan militer Kerajaan Utsmani, serta bermuncullah para tokoh intelektual di Mesir yang kelak melanjutkan gagasan-gagasan beliau khususnya dalam bidang pendidikan. Ya, untuk Muhammad Ali Pasha ini terfokus kepada bidang pendidikan untuk ide-ide pemikirannya. Selanjutnya yaitu Al-Tahtawi. Di antara pendapat baru yang dikemukakannya adalah ide pendidikan yang universal. Sasaran pendidikannya terutama ditunjukkan kepada pemberian kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan di tengah masyarakat. Menurutnya, perbaikan pendidikan kehendaknya dimulai dengan memberikan kesempatan belajar yang sama antara pria dan wanita, sebab wanita itu memegang posisi yang menentukan dalam pendidikan. Wanita yang terdidik akan menjadi istri dan ibu rumah tangga yang berhasil. Mereka yang diharapkan melahirkan putra-putri yang cerdas. Bagi At-Tahtawi, pendidikan itu sebaiknya dibagi dalam menjadi 3 tahapan. Tahap pertama adalah pendidikan dasar, diberikan secara umum kepada anak-anak dengan materi pelajaran dasar, tulis, baca, berhitung, Al-Quran, agama, dan matematik. Tahap kedua, pendidikan menengah, materinya berkisar pada ilmu sastra, ilmu alam, biologi, bahasa asing, dan ilmu-ilmu keterampilan. Yang terakhir, tahap 3 adalah pendidikan tinggi yang tugas utamanya adalah menyiapkan tenaga ahli dalam berbagai disiplin ilmu.
Dalam proses belajar mengajar, Al-At-Tahwi menganjurkan terjalinnya cinta dan kasih sayang antara guru dan murid. Laksana ayah dan anaknya, pendidik hendaknya memiliki kesabaran dan kasih sayang dalam proses belajar mengajar. Beliau tidak menyetujui penggunaan kekerasan, pemukulan, dan semacamnya, sebab merusak perkembangan anak didik. Dengan demikian dipahami bahwa Al-Tahtawi sangat memperhatikan metode mengajar dengan pendekatan psikologi belajar. Nah, untuk At-Tahtawi ini ide-ide pemikirannya lebih terfokus kepada pendekatan untuk anak didik ya, At-Tahtawi ini. Tapi sama masih dalam bidang pendidikan. Selanjutnya yaitu Rasyid Ridho. Dalam bidang pendidikan, Rasyid Ridho memandang bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi tidak bertentangan dengan Islam. Oleh karena itu, peradaban barat modern harus dipelajari oleh umat Islam. Hal ini relevan dengan pendapat gurunya Muhammad Abduh, bahwa ilmu pengetahuan yang berkembang di barat wajib dipelajari umat Islam untuk kemajuan mereka. Beliau juga berpendapat bahwa mengambil ilmu pengetahuan barat modern sebenarnya Beliau juga berpendapat bahwa mengambil ilmu pengetahuan barat modern sebenarnya mengambil kembali ilmu pengetahuan yang pernah dimiliki umat Islam. Usaha yang dilakukan di bidang pendidikan adalah membangun sekolah misi Islam dengan tujuan utama untuk mencetak kader-kader mubalek yang tangguh sebagai imbangan terhadap sekolah dan misionaris Kristen. Sekolah tersebut didirikan pada tahun 1912 di Kairo dengan nama Madrasah Al-Da'wah wa Al-Irsyad. Dalam lembaga tersebut, Rasyid Ridho memadukan antara kurikulum barat dan kurikulum yang biasanya diberikan di madrasah tradisional. Selanjutnya, Jamaluddin Al-Afghani. Menurut Al-Afghani, ilmu pengetahuan yang dapat menundukkan suatu bangsa dan ilmu pula sebenarnya yang berkuasa di dunia ini yang kadangkala berpusat di timur ataupun di barat. Ilmu juga yang mengembangkan pertanian, industri, dan perdagangan yang menyebabkan penumpukan kekayaan dan harta. Tetapi filsafat menurutnya merupakan ilmu yang laping teratas kedudukannya di antara ilmu-ilmu yang lain. Selain itu, beliau juga dikenal sebagai pejuang prinsip egaliter yang universal. Salah satu gagasannya adalah persamaan manusia antara laki-laki dan perempuan. Menurutnya keduanya mempunyai akal untuk berpikir, maka tidak ada tantangan bagi wanita bekerja di luar jika situasi menginginkan. Ini membuktikan bahwa pendidikan bagi beliau mendapat prioritas utama agar umat Islam bisa bangkit dari keterpurukan menuju kemajuan. Dalam hal menuntut ilmu tidak dibatasi kepada laki-laki saja, melainkan perempuan pun harus ikut andil dalam bidang pendidikan tersebut. Selanjutnya, pemikiran dari Ali Mubarak dipandang sebagai peletak dasar dari Laihah Rajab, semacam rencana pendidikan yang terpadu bagi bangsa Mesir yang berdasarkan kerakyatan dengan sasaran pengembangan lembaga pendidikan, penelitian lembaga pendidikan daerah, dan penerbitan administrasi pendidikan yang dipusatkan di kantor pemerintah daerah. Sebagai hasil dari Laihah Rajab itu, lembaga-lembaga pendidikan berkembang dengan pesat, baik kualitas maupun kuantitas, tetapi keasliannya tetap terpelihara pada perkembangan selanjutnya mendapat pengakuan yang wajar dari pemerintah mulai tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Kemudian yang terakhir yaitu pemikiran Thaha Hussein. Untuk meningkatkan intelektual umat Islam, beliau melihat bahwa perguruan tinggi adalah sarana terbaik mencetak ilmuwan dan tenaga ahli yang diharapkan melakukan perubahan-perubahan fundamental yang dapat memajukan Mesir yang saat itu masih berada pada kondisi yang memprihatinkan dan terbelakang dalam berbagai bidang, khususnya pendidikan, dibanding dengan dunia barat. Menurut beliau, universitas tersebut mencerminkan intelektual, keilmiahan, dan memiliki metode analisis modern. Kemerdekaan intelektual dan kemerdekaan jiwa menurutnya hanya bisa diperoleh melalui kemerdekaan ilmu dan intelektual. Untuk mendapatkan kemerdekaan ilmu dan intelektual, maka beliau menegaskan agar sistem pendidikan Mesir harus didasarkan pada sistem dan metode barat sejak tingkat menengah sampai ke perguruan tinggi.
Dengan demikian juga metode penelitiannya. Gagasan Thaha Hussein ini memiliki arti penting bagi kemajuan ilmu pengetahuan di Mesir karena mampu melahirkan inovasi-inovasi baru dalam bidang pendidikan, dan disinilah muncul kemampuan belajar efektif dalam belajar yang sesungguhnya. Kemudian persamaan dan perbedaan pemikiran para tokoh di atas. Dari pemikiran tokoh tersebut hampir memiliki persamaan, tapi ada sedikit perbedaan. Di antaranya yaitu pemikiran Muhammad Ali Pasha lebih menekankan kepada upaya pengembangan pendidikan di Mesir. Meskipun Muhammad Ali Pasha buta huruf, namun beliau mengerti tentang pentingnya pendidikan. Maka dibangunlah berbagai sekolah seperti sekolah teknik, sekolah kedokteran, pertambangan, pertanian, dan sekolah penerjemah. Dengan mendatangkan guru-guru dari barat, sekolah penerjemah ini yang kemudian perlancar penerjemahan berbagai buku dalam bahasa Arab. Sedangkan pemikiran Al-Attawi yaitu menghendaki Mesir maju seperti barat, namun tetap dijiwai oleh agama dalam segala aspek. Salah satu jalan untuk kesejahteraan adalah dengan berpegang dengan agama dan akhlak. Oleh karenanya pendidikan adalah penting untuk membentuk manusia berkepribadian dan patriotisme hub al-watan. Beliau juga mencetuskan emansipasi pendidikan bagi wanita agar mereka bisa mendidik anak-anaknya menjadi partner suami dalam kehidupan intelek dan sosial serta dapat pula bekerja. Dalam hal agama, beliau menghendaki agar para ulama mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak menutup pintu ijtihad. Dapat disimpulkan bahwa pemikiran Al-Attawi memang tidak jauh berbeda dengan Muhammad Ali Pasha, tapi pemikiran Al-Attawi lebih menekankan agar masyarakat Mesir memiliki kesejahteraan dengan berpegang teguh pada agama dan akhlak, serta menganjurkan pendidikan universal baik laki-laki maupun perempuan. Pemikiran Jamaluddin Al-Afghani berfokus pada mengajak kepada masyarakat Mesir agar mau bersuara, dalam artian mau mengutarakan pendapatnya. Dalam hal ini Jamaluddin mengumpulkan anak-anak muda yang diajarkan menulis. Mereka juga diajak untuk membuat majalah atau surat kabar. Dapat disimpulkan bahwa dalam pendidikan yang diajarkan, sebenarnya maksud yang diinginkan Jamaluddin adalah beliau ingin membuka pikiran muridnya yang seluas-luasnya agar mereka bisa memahami dunia dan mengejar kebebasan berpikir. Hal ini dimaksudkan agar mereka tahu bagaimana posisi seorang rakyat terhadap penguasa, begitupun sebaliknya, yang mana rakyat harus bisa berkata tidak ketika seorang penguasa keluar dari batas-batas peraturan. Gerakan pembaruan Muhammad Abduh tidak terlepas dari karakter dan wataknya yang cinta pada ilmu pengetahuan. Situasi yang demikian melahirkan pemikiran dalam bidang pendidikan formal dan non-formal. Tujuan pendidikan dirumuskan adalah lebih menekankan pada pentingnya pendidikan akal juga pendidikan spiritual. Persamaan pemikiran dari beberapa tokoh di atas adalah bertujuan untuk memperbaiki pendidikan Islam yang ada pada masyarakat Mesir ke arah yang lebih baik menuju kesejahteraan serta perlunya pendidikan yang universal atau menyeluruh antara laki-laki dan perempuan. Pembaruan dalam Islam dapat pula berarti mengubah keadaan umat agar mengikuti ajaran yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Hal ini perlu dilakukan karena terjadi kesenjangan antara yang dikehendaki Al-Quran dengan kenyataan yang terjadi pada masyarakat. Dengan demikian, maka pembaruan Islam mengandung maksud mengembalikan sikap dan pandangan hidup umat agar sejalan dengan petunjuk Al-Quran dan Al-Sunnah. Ya anak-anak, untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini, yaitu membahas tentang ide-ide pemikiran para tokoh pembaruan Islam. Mungkin masih ada yang perlu ditanyakan, bisa langsung WA ke saya atau hubungi Bapak mata pelajaran SKI-nya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang gerakan pembaruan Islam di Indonesia. Mungkin anak-anak bisa
mempelajari sebelum Bapak menjelaskan materi ini, gerakan pembaruan Islam di Indonesia. Sekian dari Bapak, kalau ada kurangnya mohon maaf. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Semoga ilmu yang kita terima hari ini bisa bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.